Beberapa hari terakhir, media sosial digegerkan dengan kritikan ex-ko PSSI Haruna Sumitra. Ia menyebutkan Sintayong tidak ada bedanya dengan pelatih sebelumnya. Dengan pernyataan itu, Sintayong tersinggung dan marah. Namun andai Haruna sadari, Sintayong memiliki kehebatan yang belum tentu dimiliki pelatih lain. Kini Fair Play Space coba menyajikan beritanya sebagai berikut. Setidaknya ada 3 alasan membuat Sintayong disebut lebih hebat ketimbang 4 pelatih lain yang membawa timnas Indonesia finish runner-up di Piala AFF. Sebelum Sintayong pada Piala AFF 2020, ada 4 pelatih yang membawa timnas Indonesia finish runner-up di Piala AFF. Mereka ialah Nandar Iskandar tahun 2000, Ivan Kolev tahun 2002, Peter Witt tahun 2004, dan Alfred Riedel pada tahun 2010 dan 2016. Fakta-fakta yang akan dibahas di bawah ini membuat Sintayong layak mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari PSSI. Jika diberikan dukungan maksimal, Sintayong dipercaya menjadi agen perubahan prestasi sepak bola tanah air. Lantas, apa saja alasan Sintayong disebut lebih hebat ketimbang 4 nama lain? Berikut 3 alasan Sintayong disebut lebih hebat ketimbang 4 pelatih lain. Yang ketiga, pegang banyak tim. Sintayong memegang banyak tim semenjak didapuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 29 Desember 2019. Ia diminta menangani timnas Indonesia U19, U23, dan juga senior. Fakta ini membuat Sintayong harus membagi fokus kepada 3 tim tersebut. Hal itu berbeda dengan 4 pelatih di atas yang fokus mengenangani skuad senior saja. Ambil contoh pada tahun 2003, saat itu jabatan pelatih timnas Indonesia U23 dipegang oleh Sergei Dubrovin. Sedangkan Ivan Kolev fokus mempersiapkan tim tampil di Piala AFF 2002 dan Piala Asia 2004. Yang kedua, kompetisi terhenti. Sintayong sempat kesulitan memantau pemain timnas Indonesia. Mengingat kompetisi sempat vakum selama kurang lebih 1,5 tahun akibat pandemi COVID-19. Setelah hanya menggelar 3 pertandingan di Liga 1 2020, kompetisi baru bergulir pada penghujung Agustus 2021 dalam tajuk Liga 1 2021-2022. Kondisi di atas membuat Sintayong kesulitan mencari pemain yang dapat diandalkan. Nasib apes yang dialami Sintayong ini tidak dialami oleh 4 pelatih di atas. Bisa dibilang hanya Alfred Riedel yang sedikit mengalami nasib serupa. Mengingat kompetisi sepak bola di Indonesia pada tahun 2016 sempat vakum efek hukuman FIFA kepada PSSI. Yang pertama, andalkan banyak pemain muda. Sintayong mengandalkan banyak pemain muda di Piala AFF 2020. Jika di rata-rata, skuad timnas Indonesia hanya 23,7 tahun. Kondisi itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun, tangan dingin Sintayong mengubah segalanya. Ia membawa timnas Indonesia finish runner-up di Piala AFF 2020. Meski kalah agregat 2-6 dari Thailand di partai puncak, Sintayong membuat timnas Indonesia tampil atraktif sepanjang turnamen. Timnas Indonesia menahan juara bertahan Vietnam 0-0, mengejar Malaysia 4-1, hingga menyingkirkan tuan rumah Singapura dengan agregat 5-3. Berkat polesan Sintayong, pemain-pemain muda ini diprediksi bakal meledak dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Tentu harapannya di bawah tangan dingin Sintayong, prestasi timnas Indonesia terus membaik. Bukan tidak mungkin tidak hanya di Asia Tenggara, timnas Indonesia bakal unjuk gigi di Asia berkat polesan Sintayong.